Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pendengar sekalian, di sini saya ingin membahas tentang Nabi dan Rasul idolaku. Kita ketahui bahwa jumlah nabi-nabi ada 25 orang, yaitu Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi tersebut dan semua rasul-rasul tersebut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmunya kepada umat manusia. Adapun nabi, tugasnya ialah untuk menyampaikan ilmunya ataupun risalahnya kepada kaumnya sendiri, tidak kepada semua kaum, tidak semua kepada manusia sedunia. Tapi kalau rasul, mereka diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada semua kaum, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu wajib kita imani, wajib kita ketahui, yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun, yang artinya, dan perkara yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka dan kami tunduk kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di antara mereka adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Raja Talut yang ikut berperang melawan Raja Jalut. Raja Jalut telah mengusir Bani Israel dari kampung halamannya. Dalam peperangan itu, Daud alaihi salam berhasil membunuh Jalut dengan gagah berani. Tentara Jalut yang jumlahnya lebih besar dari tentara Talut, ketika melihat keberanian Nabi Daud alaihi salam dan bala tentara Talut, mereka ketakutan dan melarikan diri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam dan mengangkatnya menjadi nabi dengan kitab sucinya Zabur.
Allah telah memberi mukjizat kepada Nabi Daud alaihi salam berupa kemampuan membuat pakaian perang dari besi tanpa proses pembakaran. Selain itu, kita juga mengenal nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah seorang anak Nabi Daud alaihi salam yang diangkat menjadi nabi dan mengajarkan kitab Zabur. Beliau dikenal soleh dan cerdas semasa masih kecil. Di antara kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam ialah bisa dilihat ketika beliau menyelesaikan sengketa antara pemilik kambing yang melepaskan kambingnya dan merusak serta memakan tanaman milik petani. Di suatu hari petani mengadukan masalah di atas kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan agar kambing itu diserahkan kepada petani. Namun Nabi Sulaiman memberi keputusan agar pemilik kambing itu menyerahkan kambingnya kepada petani untuk sementara waktu. Si pemilik kambing juga harus mengganti tanaman tersebut dengan tanaman yang baru. Jika tanaman tersebut sudah dapat diambil manfaatnya, kambing yang diberikan kepada petani tadi dapat diambil kembali. Keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diambil oleh petani tadi sangatlah senang hati mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam yang bijaksana ini dapat diterima oleh kedua belah pihak karena tidak ada yang merasa dirugikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa menundukkan jin dan setan agar taat kepadanya. Beliau juga bisa bahasa semut dan burung. Mengerti beliau apa yang dimaksud oleh semut dan burung, dan pernah menyuruh burung Hudhud agar menyampaikan surat kepada Ratu Balqis yang ada di Yaman. Ajakan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis agar dia tidak menyembah matahari dan beribadah kepada Allah semata. Ratu Balqis beriman kepada Allah setelah dia mengakui dirinya zalim dan mengakui mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki mukjizat bisa melelehkan besi, bisa melunakkan besi seperti mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya dan memiliki kekuasaan, beliau tetap rendah hati dan selalu menggunakan kecerdasan, kekayaan dan kekuasaannya yang memilikinya untuk kepentingan dakwah demi agama yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun nabi yang lain yaitu yang bernama Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel agar tidak menyekutukan Allah. Mereka tinggal di negeri Libanon dan suka menyembah berhala yang bernama Baal. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam menasihati Bani Israel, mereka marah dan akan membunuhnya. Walaupun begitu, Nabi Ilyas alaihissalam selalu mendoakan kebaikan bagi umatnya. Tetapi Allah menghendaki lain. Dia menurunkan azab berupa kemarau selama 3 tahun. Pepohonan dan hewan ternak menjadi mati dan mereka hidup sengsara karena sulit memperoleh makanan. Bani Israel meminta Nabi Ilyas alaihissalam
agar berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dikabulkan oleh Allah. Setelah doa terkabul, Bani Israel beriman kepada Allah. Kemudian mereka lupa terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepadanya dan mereka kufur kembali. Na'udzubillahi min zalik. Nabi Ilyas alaihi salam ketika melihat umatnya yang terus membangkang, beliau tidak putus asa, terus-menerus mendoakan kebaikan dan mengajak mereka agar meninggalkan berhala. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Namun setelah Allah menghentikan azab kepada Bani Israel yang telah menyelamatkan mereka dari kemarau panjang, mereka kembali kufur dan menyembah berhala kembali. Akhirnya Allah menurunkan azab yang lebih berat berupa gempa bumi sehingga mereka pun mati dengan binasa. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita menuju ke nabi selanjutnya, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan ajaran Nabi Ilyas. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Ilyas alaihi salam kepada umat yang sama, yaitu Bani Israel. Ketika Nabi Ilyas alaihi salam dikejar-kejar oleh kaumnya, Nabi Ilyas alaihi salam yang melindungi beliau. Dakwah Nabi Ilyas alaihi salam kepada Bani Israel berhasil. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi menyembah berhala. Namun setelah Nabi Ilyas alaihi salam wafat, Bani Israel kembali kufur. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ilyas alaihi salam dan Nabi Ilyas alaihi salam masih keturunan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Karena Ilyas alaihi salam dan Ilyas alaihi salam masih saudara dan satu keturunan. Kepribadian baik Nabi Ilyas alaihi salam menurun kepada Nabi Ilyas alaihi salam, yaitu orang yang penyabar dan tidak putus asa di dalam berdakwah untuk menyeru umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita menuju ke nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, nabi yang ummi, yang tiada nabi selain beliau, yang tiada nabi sesudahnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul Allah yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia di dunia. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 21 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yatim karena ayah beliau yang bernama Abdullah wafat ketika beliau masih berada di dalam kandungan ibunya Aminah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bayi, ia disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan setelah berusia 2 tahun diasuh oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Pada usia 4 tahun ibunya
Siti Aminah wafat, sehingga beliau menjadi anak yatim piatu. Semenjak itu beliau tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun Abdul Muthalib wafat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal jujur sejak beliau masih kecil. Oleh karena itu beliau diberi nama dan diberi gelar Al-Amin, yang berarti orang yang sangat jujur. Di samping itu beliau juga dikenal sebagai orang yang pemaaf, penyantun, dan menepati janji, serta orang yang sangat dermawan. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya karena beliau termasuk anak yang terpuji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada usia 12 tahun, paman beliau mengajak pergi ke negeri Syam. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bihaira. Dia menerangkan kepada pamannya bahwa di dalam kitab suci Injil dijelaskan akan datang seorang nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta itu menyerahkan kepada Abu Thalib untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju Syam karena khawatir diganggu oleh orang-orang Yahudi. Di usia remaja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja menjualkan barang-barang milik Khadijah, seorang saudagar janda kaya. Selama beliau bekerja di perusahaan milik Khadijah, saudagar kaya itu mengetahui kejujuran beliau dan melamarnya sebagai calon suaminya. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat usia 40 tahun, beliau pergi ke Gua Hira yang berada di kota Mekah. Di Gua Hira beliau merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq, surat yang ke-96 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, para hadirin wal hadirat, mari kita ikuti bacaan surah Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia yang mengajarkan kepada manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah kepada orang-orang terdekat seperti Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau mulai mendakwahkan Islam, masyarakat Arab yang semula mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi membenci beliau. Salah satu orang yang membencinya yaitu Abu Jahal yang mengotori beliau ketika sedang sholat. Namun beliau menyerahkan urusan ini kepada Allah seraya berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, kepada Engkaulah aku serahkan kaum Quraisy. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita dapat mengingat dan
mempercayai dan mengimani jumlah-jumlah rasul yang Allah telah utuskan pada kita semua. Hanya sampai di sini. Sekian dulu penjelasan dari saya dan materi yang saya uraikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.